Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Haliza Masari dengan NIM 451242101. Untuk materi kali ini mengenai kearifan lokal sistem stasi. Selanjutnya, untuk pendahuluan, sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar merupakan sumber daya yang bersifat open access yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Untuk itu, sumber daya tersebut memiliki kecenderungan untuk dimanfaatkan secara berlebihan yang dapat mendatangkan bencana bagi masyarakat di sekitarnya. Salah satu hal yang dilakukan masyarakat di kawasan Maluku adalah penerapan sistem SASI yang sudah diperkenalkan oleh nenek moyang sejak berabad-abad lalu. SASI merupakan salah satu kebudayaan yang mengatur mengenai waktu pengambilan hasil alam dalam rangka penjagaan lingkungan sehingga tetap lestari. Penetapan waktu dimaksudkan supaya masyarakat dapat merasakan hasil dan manfaat dari kerja keras mereka. SASI dilakukan dengan dasar kesadaran masyarakat mengenai sumber yang merupakan semua generasi. Untuk itu, memanfaatkan sumber daya yang ada harus memperhitungkan ketersediaan untuk generasi yang akan datang. Penerapan sistem SASI dilakukan sebagai wadah pengamanan sumber daya alam dan lingkungan, serta mendidik dan membentuk sikap dan perilaku masyarakat untuk membina tata krama di bermasyarakat. Aturan mengenai keberadaan SASI ini merupakan hukum adat yang memiliki nilai hukum substansif yang keberadaannya tidak tertulis namun dipatuhi oleh masyarakat. SASI dapat dikatakan memiliki nilai hukum karena norma atau aturan yang berhubungan dengan cara kebiasaan tata kelakuan dan adat yang di dalamnya membuat unsur etika dan norma. Nilai hukum substansial adalah sistem SASI Nilai hukum substansial dalam sistem SASI yang merupakan hukum adat dapat terlihat dari penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang telah ditentukan. Mencegah sengketa sesama masyarakat, pemeliharaan dan pelestarian lingkungan, untuk kesejahteraan masyarakat, kewajiban memancarkan hasil laut dan darat, serta mengurangi kemungkinan timbulnya kejahatan seperti pencurian. Untuk jenis SASI terdapat 5 jenis, yaitu yang pertama SASI umum, SASI pribadi, SASI agama, SASI negeri atau kampung, dan yang terakhir SASI Babalian. Untuk SASI umum sendiri, SASI umum diterapkan oleh seluruh warga desa. SASI umum terbagi menjadi dua, yaitu SASI air dan SASI darat. SASI air terbagi sendiri lagi. Yang pertama SASI laut. SASI laut adalah SASI yang meliputi kawasan pantai dan laut yang termasuk pertuaan desa. Hal ini berarti segala kandungan yang ada di laut dianggap penting oleh masyarakat setempat, tergantung pada nilai ekonomis hasil laut tersebut. Yang mula-mula diatur oleh SASI adalah khusus ikan. Ini pun meliputi jenis ikan tertentu, yang biasanya bergerak berpindah-pindah secara berkelompok seperti ikan lupa. Bila satu kelompok telah memasuki satu labuan, maka masyarakat dilarang untuk menangkapnya. Sejak saat itu, SASI mulai berlaku. Contoh SASI laut seperti biolula atau jenis karang, rumput laut, mutiara, dan ikan. Yang kedua adalah SASI sungai atau SASI kali. SASI sungai atau SASI kali adalah SASI yang mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan di kali. Misalnya, pada saat ikan lompat atau sudah masuk ke kali, masyarakat dilarang untuk mengganggu atau menangkapnya. Masyarakat dilarang mencuci bahan dapur di kali. Orang-orang laki-laki dilarang mandi bercampur dengan orang perempuan. Dilarang mencuci pakaian atau bahan cucian apapun melewati tempat mengambil air minum, perahu motor, atau jenis speedboat. Yang masuk ke kali tidak boleh menghidupkan mesinnya. Pohon kayu di tepi kali di sekitar lokasi SASI tidak boleh ditebang kecuali pohon sagu. Contoh SASI sungai atau kali seperti ikan lopa dari Pulau Haruk. Selanjutnya SASI darat. Yang pertama SASI hutan. SASI hutan.
adalah sasi yang meliputi berbagai macam benda yang ada di daratan. Biasanya yang disasi adalah tanaman, baik yang ditanam orang ataupun yang tumbuh sendiri. Tanaman-tanaman tersebut adalah tanaman perkebunan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh sasi hutan seperti kelapa, pala, buah-buahan, rotan, damar, dan cengkeh. Yang kedua, sasi binatang. Sasi binatang adalah sasi tertentu di lokasi hutannya, dilindungi dan diatur penangkapannya sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Misalnya, dapat kita jumpai di negeri atau desa Titawai, adanya sasi untuk melindungi binatang dan hewan musuh atau uskus. Binatang ini sekarang sudah mulai langka, kehidupannya dengan pembabatan hutan untuk membuat kebun atau penebangan kayu itu berbagai kebutuhan pembangunan. Seperti diketahui, binatang atau hewan musuh ini hidup di pepohonan tertentu yang sekaligus merupakan sumber makanannya, seperti pohon kenari, pohon gundal, pohon beringin, pohon lengkuas, dan pohon lainnya. Selanjutnya, sasi pribadi. Sasi pribadi adalah sasi yang diberlakukan oleh seseorang kepada sesuatu yang sudah menjadi miliknya dan dilaporkan kepada pemerintah desa. Sasi pribadi ini hanya berlaku untuk sasi hutan. Ketiga adalah sasi agama. Sasi agama adalah sasi yang ditetapkan oleh pembuka agama. Sasi ini juga disebut sasi rohani atau sasi kepercayaan karena berdasarkan kepada kepercayaan. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan atau agama asli yang hidup dalam masyarakat ketika mereka belum menganut agama resmi seperti Islam dan Kristen. Sasi kepercayaan erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan roh yang leluhur dan kekuatan alam semesta di masa lampau. Yang keempat, sasi negeri atau kampung. Sasi negeri atau kampung adalah larangan yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat antara sesama di dalam desa, seperti dilarang membuat ribut di malam minggu, dan bila ingin membuat acara di malam hari berupa pesta dan lain-lain, harus mendapat izin dari sandiri negeri. Pada hari Minggu, orang dilarang ke laut atau ke hutan kecuali ada keperluan penting, tapi harus mendapatkan izin dari Kewang. Orang dilarang berjemur atau membakar rumput, tempurung, dan lain-lain di jalan raya, dan menjemur pakaian di atas pagar. Orang perempuan dilarang memanjat pohon dengan pakaian tidak pantas, dan sewaktu pulang dari kali dilarang memakai kain sebatas dada. Orang laki-laki dilarang memakai kain sarung di siang hari, dan tidak boleh memakai celana dalam atau selai handuk dan berjalan di jalan raya. Yang kelima, sasi babaliang. Sasi babaliang adalah suatu bentuk dari sasi negeri demi peningkatan kesejahteraan anak-anak negeri. Presiden Riedel dalam tahun 1983 berusaha keras menghapus sasi babaliang tanpa suatu alasan yang jelas. Riedel antara lain melarang dilaksanakannya sasi babaliang, melarang adanya jabatan kepada Kewang, melarang diberlakukannya rekrutmen Kewang. Jenis sasi seperti ini hanya terdapat di Pulau Ambon dan dilaksanakan di negeri-negeri di pulau tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Sasi babaliang dapat diuraikan sebagai berikut. Jumlah anak negeri atau yang mempunyai uang diberikan hak untuk secara bersama-sama selama waktu 1 tahun membeli hasil-hasil dari dusun-dusun yang dikenakan sasi. Pembelian hasil-hasil dusun yang dikenakan sasi itu pembelian melalui negeri. Dusun-dusun yang hendak dikenakan sasi dan dusun-dusun yang tidak dikenakan sasi telah ditentukan sebelumnya
dalam rapat sandiri negeri. Tim pembeli juga telah ditentukan dan berada di bawah pengawasan polisi. Polisi dan tim pembeli mempunyai wewenang yang sama dengan Kewang dan anak-anak Kewang untuk memeriksa apakah dusun selalu berada dalam keadaan bersih dan dapat mengenakan denda bagi pelanggaran sanksi. Upacara buka dan tutup sasi. Sasi ditandai dengan upacara tutup sasi, yakni pernyataan bahwa larangan itu mulai berlaku dengan memberikan tanda sasi, yaitu berupa kayu yang diikat dengan pucuk daun kelapa muda dan tanaman yang pada batas area terlarang. Dan pada akhirnya diadakan upacara buka sasi dengan mengangkat tanda sasi dengan upacara adat sebagai tanda larangan. Itu tidak berlaku lagi. Setelah sesudah upacara itu, barulah si pemilik dapat mengambil hasil yang sudah matang. Upacara tutup dan buka sasi ada dua macam, yaitu pertama, upacara tutup dan buka menurut adat. Upacara tutup sasi, pada malam yang telah ditentukan, maka kepala kuang atau kewang besar yang dibantu oleh anak-anak kuang berpencar ke seluruh pelosok desa atau kampung. Mula-mula teon atau nama asli negeri di Tabaos atau diteriaki, anak-anak kuang langsung membunyikan tahuri atau meniup kerang, memperdengarkan suatu suara yang syahdu, namun mengandung mistis. Kepala kuang berteriak Siloo, artinya sasi. Kemudian anak-anak kuang menjawab Meseo, artinya tetap. Sejak malam itu, sasi atas dusun-dusun dimulai di mana seluruh tanaman yang ada di dalam dusun atau lahan dinyatakan dilarang atau dipetik. Saat itu pula, kuang dan anak-anak kuang mulai menjalankan tugas sebagai pengawas hutan. Hutan dan laut dinyatakan tertutup. Biasanya sasi berlangsung selama sekitar 3 bulan. Dan untuk upacara buka sasi dilaksanakan dalam rumah baileu atau rumah adat dengan melanturkan kapata-kapata atau nyanyian adat, yang semuanya bermuara dengan pemujaan kepada penguasa langit dan bumi atau Upulaniti. Menjelang masa buka sasi, maka pada malam hari menjelang pagi, Kewang, anak Kewang, dan perangkat pejabat negeri mengadakan pertemuan. Setelah hari yang disepakati tiba, maka Kewang dan anak Kewang berjalan mengelilingi negeri sambil berteriak memanggil nama Teon atau nama asli dari negeri Tahuri. Ditiup kembali dan Kewang meneriaki kata Puasilu, Teatus Tutu, Mulalu, Amun Hutum, yang artinya sasi kini terbuka. Jangan potong atau petik buah-buahan yang masih muda atau belum layak dipetik. Bersihkan pohon dan daun dari seluruh dusun. Ketika masyarakat mendengar teriakan itu, bagi mereka adalah tanda sukacita karena besok mulai panen hasil sasi. Yang kedua, upacara dan buka tutup sasi menurut gereja. Upacara tutup sasi, pada umumnya upacara tutup sasi dilaksanakan pada hari Minggu, yaitu saat dilaksanakan ibadah. Beberapa hari menjelang hari Minggu, biasanya hari Kamis dan Jumat malam, keluarga-keluarga yang ingin tanaman atau hasil kebun yang disasi, misalnya kelapa, jeruk, nanas, kenari, dan lainnya, sebagainya datang ke rumah seseorang, majelis atau pembantu pendeta dan mengemukakan maksudnya sambil ia melaporkan jenis-jenis tanaman yang akan disasi. Majelis selanjutnya akan mencatat nama-nama keluarga tersebut berikut tanaman yang disasi itu di dalam buku khusus. Dalam acara ibadah di hari Minggu, tepatnya sebelum acara doa syafat, pendeta akan memberikan kesepakatan kepada majelis untuk bertugas untuk memberitahukan kepada jemaat bahwa akan diadakan sasi. Untuk itu, nama-nama keluarga yang dicatat beberapa hari sebelumnya dibacakan sekaligus jenis-jenis tanaman yang akan disasi. Selesai membacanya, nama-nama keluarga yang telah memohon agar tanamannya disasi, pendeta pun memberikan peringatan kepada seluruh warga jemaat yang sedang beribadah untuk mentaati aturan sasi tersebut. Peringatan tersebut diakhiri dengan doa khusus. Usai ibadah, maka serentak dengan itu juga sasi telah dimulai atas tanaman-tanaman yang telah didoakan. Upacara buka sasi. Dalam masa tenggang,
waktu yang telah ditentukan, umumnya masyarakat telah mematuhi larangan untuk tidak mengambil tanaman yang telah disasi sampai masa buka sasi tiba. Ketika akan dilaksanakan buka sasi sesuai waktu, maka pemilik tanaman akan kembali datang ke rumah majelis untuk melaporkan bahwa batas tutup sasi telah selesai, dan ia berkehendak agar sasi dapat dibuka. Majelis selanjutnya akan melaporkan kali ini kepada pendeta. Untuk sanksi dari sasi. Sanksi atas pelanggaran adat sasi dilaksanakan oleh penguasa negeri dan arwah leluhur. Sanksi yang paling berat dan sangat ditakuti di waktu dahulu adalah sanksi yang diberikan oleh arwah leluhur. Bila mana ada orang yang melanggar sasi, yaitu pengambilan tanaman atau hasil-hasil laut pada masa tutup sasi, maka hukuman yang diberikan oleh pemerintah negeri, yaitu raja dan perangkat negeri kepada si pelanggar adalah ditangkap, dipertontonkan di hadapan masyarakat umum, dan dapat dihukum fisik lainnya seperti cambuk, dikenakan denda, kerja paksa, dan dikucilkan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sedangkan hukuman yang diberikan oleh arwah atau roh-roh nenek moyang leluhur antara lain anak sakit-sakitan secara terus-menerus dan akhirnya meninggal dunia, sehingga keluarga itu tidak memiliki seorang keturunan pun. Istilah lokal adalah tutup mata rumah. Kesimpulan dari materi kali ini adalah sasi merupakan larangan untuk memanen sumber daya tertentu, hayati laut maupun darat, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sasi ini bertujuan untuk mengatur semua hasil bumi, baik darat maupun air, yang ada di wilayah negeri, baik perkarangan sendiri maupun area perkebunan dan ladang. Semua akan mendapatkan perlakuan yang sama. Hukum adat sasi ini sangat efektif karena dengan adanya hukum adat sasi ini, maka masyarakat tidak berani untuk mengambil sumber daya alam sebelum waktu buka sasi. Dampak dari peraturan hukum adat dan hukum positif, yaitu masyarakat adat dapat memperoleh hasil laut yang memuaskan karena selama berlaku tutup sasi, semua hasil laut dilarang untuk diambil sampai tiba buka sasi, dan juga dengan adanya peraturan tersebut, maka sumber daya alam dan lingkungan dapat terjaga dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.